Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali membahas tentang jamaah haji ilegal kaum muslimin, ya. Dan memang sangat menarik kalau kita memantau update-update dari channel Bang Alman Mulyana tentang kondisi jamaah haji ilegal yang mereka datang, ya, terkhusus dari Indonesia. Kalau dari negara lain kan urusan negara lain kaum muslimin, ya. Kita berbicara yang dari Indonesia, negara kita. Ya, karena yang terkena dampak itu ya negara kita. Sampai Kementerian Agama dikritik. Ya, dikritik ketika rapat dan kemudian kritiknya berulang-ulang dengan suara yang keras. Ya, itu ulah haji ilegal tuh sampai seperti itu dampaknya kaum muslimin. Mempermalukan pemerintah Indonesia. Ya, khususnya Kementerian Agama, ya. Kalau jamaah haji ilegal yang datang dari negara lain kan yang dipermalukan negara mereka, bukan negara kita kaum muslimin. Ya, ini negara kita yang jadi pembicaraan ini kaum muslimin, ya. Dan yang dibahas oleh Bang Alman Mulyana itu bukan mukimin, tapi jamaah haji yang musiman, yang memang mereka sengaja datang dari Indonesia ke Mekah dengan cara kucing-kucingan. Seperti yang disebutkan oleh Kementerian Agama, mereka nggak terbang langsung dari Indonesia ke Jeddah, tapi mereka ya ke negara-negara lain dahulu. Dan turunnya pun nggak di Jeddah, ya turunnya bisa di Riyadh dan ya daerah-daerah yang terdekat dengan Mekah lah, ya. Memang mereka sengaja kucing-kucingan datang pada saat musim haji, pengen melakukan ibadah haji, tapi hajinya haji ilegal, nggak melalui proses administrasi yang resmi. Kalaupun melalui administrasi yang resmi, perlengkapan mereka administrasinya belum lengkap. Sehingga seharusnya mereka belum berangkat melaksanakan ibadah haji, tapi mereka sudah nekat melaksanakan ibadah haji, yang akhirnya ya menimbulkan banyak kerusuhan. Ya, di video sebelumnya sudah kami angkat video dari Ustadz Muhammad Zulkarnain Sunusi, di mana beliau bercerita bahwa hajian 2024 kemarin, ya, ada 83 jamaah haji itu meninggal dunia. Gara-gara apa? Gara-gara nggak kebagian tenda ketika wukuf di Arafah. Jadi 83 yang meninggal itu jamaah haji resmi, yang mereka nggak kebagian tenda karena tendanya dipakai oleh para haji yang ilegal. Apa nggak zolim namanya kaum muslimin? Zolim itu kaum muslimin. Ya, gimana haji mereka mau mabrur? Wong mereka zolim mengambil hak dari jamaah haji yang resmi. Ya, sekarang ya tambah ketat kaum muslimin. Makanya mukimin yang mereka nggak berhaji saja, yang mereka bukan mutawif, mereka nggak berniat untuk ibadah haji saja, yaitu mereka harus terusir dari Mekah gara-gara kelakuan jamaah haji ilegal kaum muslimin. Ya, ya, yang mungkin jamaah haji itu juga nggak ngerti kaum muslimin. Mereka nggak ngerti bakal diberangkatkan ya melalui proses yang ilegal. Mereka dibohongi oleh travel-travel, ya travel-travel yang nakal lah kaum muslimin, yang mereka serakah, ya. Dan mengenai travel yang nakal, travel yang serakah ini kaum muslimin, ini ada video terbaru yang dibahas oleh Bang Alman Mulyana. Ya, jadi ulah oknum travel yang serakah, nasib jamaah haji ilegal itu dibuang ke Jeddah. Jadi yang dibahas oleh Bang Alman Mulyana sekali lagi ya, itu bukan mukimin, tapi haji yang musiman, yang datang pada saat musim haji saja, bukan orang yang sudah menetap di Mekah, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, dan di video kali ini saya mau share lagi nih buat teman-teman semua tentang Haji 2025. Sekarang ini banyak travel yang nekat memberangkatkan calon jemaah haji pakai visa non haji, yang niatnya mau untung besar tapi malah buntung, ya, karena situasi kota Mekah ini di luar prediksi semua orang, ya, sampai seketat ini. Ya kaum muslimin, ya, coba simak betul-betul apa yang disampaikan oleh Bang Alman Mulyana kaum muslimin, bahwa memang di hajian 2025 ini ya, masih ada travel-travel yang nakal, yang mereka tetap mengirimkan jamaah haji ilegal dengan visa non haji kaum muslimin.
Ya, dengan harapan apa? Mereka untung banyak. Tapi ternyata di hajian 2025 ini super ketat. Nggak seperti musim-musim haji sebelumnya yang masih agak longgar. Sekarang ini ya mukimin-mukimin saja yang mereka hanya bekerja di sana, bukan haji yang ilegal, itu harus terusir juga. Apalagi yang memang mereka datang ke sana hanya ya untuk melaksanakan ibadah haji ini saja. Ya, di musim haji ini saja, yang mereka nggak tahu betul kondisi di sana, yang terbiasa di sana saja, yang sudah mukimin di sana saja terusir, apalagi jamaah haji ilegal yang musiman ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Jadi jemaah haji yang pakai visa non haji yang sudah nyebrang ke Mekah itu sekarang ini udah bersih sebersih-bersihnya. Ya mungkin masih ada sisa yang belum ketahuan ya, karena semua rumah, bahkan rumah saya yang biasanya tidak pernah ada polisi ngegedor, sekarang itu digedor ya. Dan sekarang nih semua masjid di kota Jeddah setiap waktu sholat itu penuh sama jemaah, calon jemaah haji maksudnya, yang digerebek di Mekah. Mereka sekarang stay di Jeddah dan sekarang saya mau sholat Jumat ya. Sholat Jumat luar biasa tuh, lihat ya. Ini Jumatan kedua saya di Jeddah ya. Setelah digerebek, tapi kita digerebeknya bukan digerebek di bawah polisi guys. Maksudnya digedor gitu loh, bukan digerebek. Ini Jumat kedua saya di Jeddah. Luar biasa di sini tuh, lihat ya. Nanti pas budal itu banyak nih nanti jemaah haji khususnya di daerah sini nih, jemaah haji dari Cina. Kalau jemaah haji Indonesia itu di pinggir laut banyaknya guys ya. Ini situasi Jumat kedua saya di Jeddah. Lihat di daerah tempat tinggal saya ini banyak ini apa namanya, pohon Bung Karno ya. Nggak kuatnya di Jeddah ini keringetan terus karena pinggir laut ya, lembab. Tuh jemaah haji dari Pakistan yang digerebek. Masya Allah, lihat ya. Jadi setiap masjid sekarang dipenuhi sama para pendatang, khususnya jemaah haji. Ini juga dari Cina kan. Alhamdulillah Jumatannya udah beres. Nih lihat, setiap masjid sekarang di Jeddah penuh ya, karena banyak calon jemaah haji ilegal yang digerebek di Mekah. Jumlahnya nggak main-main, bukan ratusan ribu tapi jutaan ya. Kebayang nggak? Yang nggak terlihat seperti jemaah haji itu Pakistan ya. Pakistan itu hampir seperti orang yang sudah lama di sini ya, pakaiannya itu loh, karena pakaian Pakistan nih kayak gini nih, pakaian Pakistan mana nih, nggak ada sih. Orang Jumatan di sini nggak ada yang bawa sepeda motor, semuanya bawa mobil semua ya. Oke, sekarang kita lanjut di sini dan ini ketemu lagi dengan teman lama. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tinggal di Arab Saudi dari tahun berapa? Dari tahun berapa kata orang sini? Dari 2004. Oh sama berarti. Waktu tsunami Aceh. Tsunami Aceh. Jadi Bareng. Presiden SBY Pertama naik. baru dilantik. Iya. Masya Allah. Jadi ya. Seangkatan ini. Seangkatan. Berarti 21 tahunan ya. 21 tahunan. Iya. Nah dari 21 tahun antum udah berapa kali haji? Haji itu kita datang tahun 2004. Jadi 2004 itu pas ingat banget saya itu. Jadi kejadian tsunami di Aceh. Iya. Di tsunami di Aceh itu enggak haji saya. Nggak haji. Karena masih baru. Iya. Terus 2005 haji, 2006 haji, 2007 haji, 2008 haji, 2009 nggak haji, 2010
10 haji. Wih, 2012 Masya terakhir itu 2012. Jadi 7 tahun. 7 tahun. Jadi guys, dulu itu orang bisa haji berkali-kali karena belum ada sistem belum secanggih ada sistem. sekarang. Dulu KTP Arab tuh segede gini. Buku ya nggak? Kalau sekarang orang haji kayak gitu terdeteksi nggak bisa. Jadi hajian di Arab pun dibatasi. Satu kali haji, hajian lagi nanti 10 tahun. Nggak bisa. Iya, dan harganya juga lumayan. Kalau sekarang berapa sih hajian di sini? Murahnya kalau itu Lewat muasasa resmi. Iya. Ya 10.000 ada. 10 ribuan ya. Oke. Wah, lumayan juga kaum muslimin ya. Jadi kalau yang sudah mukim di sana, kemudian mau melaksanakan ibadah haji melalui muasasah atau yayasan yang resmi atau biro yang resmi lah, yaitu 10 ribuan kaum muslimin, 10.000 rial ya. Kalau kita kurskan 1 rialnya 4.000 ya 40-an juta kaum muslimin. Lumayan kaum muslimin. Ntar dulu ya, tuh lihat ya, jemaah haji di malam hari terus berdatangan. Ini nambah lagi, Bu. Tuh ya, makin banyak. Iya itu yang Jadi buang-buang. iya, ini jemaah Baru haji datang itu Iya, baru dari dibuang dari itu. dari Mekah, iya, ini baru datang tuh ya, Jadi turun di sini. penuh terus. Assalamualaikum Bu, dari mana? Dari sini ya. Masya Allah, ini kembar apa gimana ini? Cuman beda 2 tahun. Masya Allah. Kayak kembar ya. Pada 2 tahun sama kayak Jadi ini di dua tahun. nanti gedenya bareng ini. Gedenya bareng ya. Ini lahiran sini semua ya? 2 tahun? Ini mau 3 tahun. Oh, mau 3 tahun. Kirain Mau 3 tahun. Kalau ini 4 tahun. 4? Mau 5 tahun. Ya Allah. Berkah kerja di Arab ya. Dikit tinggi. Iya. Masya Allah. Ini baru 2 tahun, Bu. Tuh adiknya bayi berapa bulan? 4 bulan. Baru 4 bulan. Ini 2 tahun. Suaminya kerja di mana, Bu? Oh, Masya Allah. Lagi santai jalan ya. Sini, Dek. Salim, salim, salim. Tuh, guys. Pinter. Salim lagi dong. Jadi, Jadi dulu kenapa tiap tahun bisa umroh? Karena Haji. ada istilah haji iya, boy. Haji Koboy. Itu dulu ya. Dulu itu. Halo, Atik ya. Jadi haji koboi itu istilahnya pergi haji sendiri. Betul. Nggak ikut muasasa, nggak ikut itu haji sendiri. Iya. Jadi langsung nyebrang dari Jeddah langsung ke Arafah. Itu murah, 200 rial udah cukup dulu itu. Iya. Udah bisa haji. Dulu ya. Dulu. Kalau sekarang, wallah, makin ketat ya. Gitu. Enta, Fen, hina fi Mekah wala fi Jeddah? Jeddah? Ma fi sugul ya nih? ما في شغل كيف نيو كيف يجي هنا ما في كفيل ما في كيف سيدي كيا ما يعرف أنا كيا لي كيا لي Ya, gele. Oke bro, kalau melihat fenomena sekarang ini hajian diperketat, menurut antum sendiri alasannya tahu nggak kenapa hajian diperketat sekarang? ya kan pernah kejadian yang pernah meninggal itu yang di Mina itu Iya. berapa ratus ribu itu yang Iya. di kejadian di Mina itu, jadi alasannya ya terlalu penuh gitu kalau di Nah, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ternyata pernah yang sampai meninggal itu ratusan ribu kaum muslimin, saking padatnya itu kaum muslimin ya. Kalau menurut cerita dari Ustadz Zulkarnain ya, kemarin di 2024 itu 83, itu yang cerita dari Ustadz Zulkarnain. Tapi itu ketika wukuf ya, sementara ini di Mina kaum muslimin ya, yang meninggal ratusan ribu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Makanya sekarang pemerintah Arab Saudi lebih ketat ya. Karena pengalaman dengan banyaknya jamaah haji yang ilegal itu banyak sekali mengorbankan jamaah haji yang resmi kaum muslim ini. Kasihan mereka. Ya, kasihan. Ya, ketika mereka wukuf di Arafah ternyata nggak kebagian tenda. Ya, jamaah haji yang resmi ini nggak kebagian tenda. Ini akan ilegal dapat tenda. Ini kan zolim namanya.
Itu tenda haknya haji yang sah, ya, haji yang resmi. Haji yang ilegal nggak berhak sebenarnya. Itu merampas hak orang lain. Ya, gimana mau jadi haji yang mabrur kalau seperti itu kaum muslimin ya? Kalau dibiarkan gitu. Nah itu guys ya. Jadi ini angkatan saya udah 21 tahun. Jadi lihat. Ya memang sekarang itu Arab Saudi itu berhasil. Hampir 99% Keren ya. berhasil. Jadi sekarang itu yang umroh aja, kalau ketangkap sekarang yang umroh, yang pakai visa umroh yang masih ada di sini itu langsung tarhil. Beda dengan visa ziarah. Iya, kalau gitu. bisa ziarah dikeluarin. Keluarin. Makanya nanti yang kena tuh travel. Iya, benar. Gitu. Nih, jadi para jemaah haji ilegal dari sini sampai ke sana, ya, penuh terus tiap malam, ya. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Bisa teman-teman lihat ya, ini para jemaah haji ilegal yang digedor di Mekah. Jadi hidupnya sekarang terlunta-lunta di Jeddah ya, karena nggak ada kesiapan. Tidur pun di taman seperti ini ya. Tapi karena di Jeddah itu pinggir laut, jadi apa ya, ada angin walaupun anginnya agak lembab ya. Wah, luar biasa ya. Jadi hajian tahun depan, tahun 2026 nanti, jangan coba-coba, jangan nekat pakai visa ziarah, visa apapun itu. Pakai visa haji aja yang resmi ya. Jangan sampai hidupnya seperti ini, terlunta-lunta di taman seperti ini ya. Kalau di Indonesia enak, malam gini dingin. Kalau di Arab, walaupun tidur di atas rumput juga cuacanya panas ya. Allahu Akbar. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan kaum muslimin ya, tentunya haji dan umroh yang resmi kaum muslimin ya. Jangan sampai tertipu dengan travel umroh, travel haji yang nakal, yang mereka cuma cari keuntungan saja. Mereka nggak memikirkan resiko-resiko yang akan ditanggung oleh jamaahnya. Nggak memikirkan resiko-resiko yang ditimbulkan akibat perbuatan mereka. Ya, mereka juga dosa sebenarnya kaum muslimin. Ya, kezoliman, bahkan astagfirullah. Ya, itu tadi katanya yang meninggal ratusan ribu orang. Itu kan akibat dari kezoliman pengelola travel haji umroh yang nakal itu kaum muslimin. Ya, apa yang akan mereka jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika mereka ditanya tentang ibadah haji mereka, tentang mereka membuka biro haji, biro umroh, tapi ternyata ilegal, menzolimi banyak orang kaum muslimin. Ya, apa yang akan jadi hujah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti orang-orang yang meninggal dunia itu menuntut haknya di akhirat. Hah? Untuk apa ibadah haji tapi justru malah menjadi bumerang, akan menjadi bala, akan menjadi malapetaka nanti di akhirat. Ya, kalau di video sebelumnya ya Ustadz Zulkarnain Sunusi mengatakan ya, beliau tidak berani mengatakan tidak sah ya. Haji orang yang ilegal itu tidak berani mengatakan tidak sah. Sementara ada fatwa-fatwa yang mengatakan ya tidak sah. Kalau kami justru condong kepada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa hajinya nggak sah. Ya karena memang mereka ini zolim dari awal, sudah tipu menipu. Ya mungkin selama ini yang mereka lolos berhaji, yang melaksanakan ibadah haji dengan lancar meskipun ilegal, tapi karena tanpa disadari oleh jamaah haji tersebut, ya hanya travelnya saja yang pinter ngakali, ya mungkin haji mereka sah karena mereka nggak tahu. Ya. Tapi kalau ternyata tahu dari dulu bahwa mereka ini ilegal, ya gimana mau sah? Mereka sudah merampok haknya jamaah haji yang resmi. Apa nggak kasihan jamaah haji yang resmi, mereka sudah ngantri berpuluh-puluh tahun. Ya, sudah ngantri berpuluh-puluh tahun, mereka sudah tua kondisinya. Ternyata ketika wukuf di Arafah, mereka nggak kebagian tenda. Ternyata tendanya sudah dipakai oleh orang-orang yang
mereka ini ilegal, yang mungkin badannya lebih sehat, lebih muda dan sebagainya, karena mereka lebih cepat berangkat daripada jamaah haji yang harus ngantri tadi. Hah? Coba kaum muslimin, apa nggak zolim seperti itu kaum muslimin? Ya. Haji yang mabrur itu sebenarnya keutamaannya luar biasa. Al-hajju mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Sebenarnya balasannya surga, asalkan hajinya benar-benar mabrur. Lah kalau hajinya yang seperti ini bukan haji mabrur namanya, kalau ilegal, haji mardud namanya kaum muslimin. Ya. Dan terakhir kaum muslimin, pesan kami, kalau memang mau memilih biro-biro haji, biro umroh, pilih yang memang ya kredibilitasnya baik kaum muslimin. Ya. Ya kalaulah kami katakan promosi, ya kami promosilah kaum muslimin ya. Pilih travel umroh yang dikelola oleh para asatid salafi, ya. Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq Riza Basalama, Ustadz Firanda Andirja. Beliau memiliki travel haji, travel umroh. Ya insya Allah ketika mendaftar di travel mereka, insya Allah mereka amanah kaum muslimin. Tapi kalau travel haji, travel umroh yang dibimbing oleh kiai-kiai yang mereka pemahaman agamanya nggak jelas, ya, hobi sholawatan ketimpringan, hobi ngisep dukhon, ya, itu udah alamat lah kaum muslimin ya, alamat. Meskipun nggak semuanya seperti itu, tapi yang seperti itu semuanya dari kalangan mereka yang seperti itu kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semuanya kaum muslimin. Kalau mau berangkat haji, umroh, pilihlah jalur yang resmi. Jangan pilih jalur ilegal. Ya, pilih travel haji dan umroh yang kredibilitasnya baik. Jangan yang abal-abal ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.